Pada malam kedua tersebut April 7, Syahrazad mempersembahkan sebuah kisah berjudul Kedamaian di Balik Gelombang. Kisah ini mengisahkan seorang nelayan yang berjuang untuk menjaga kedamaian di desanya setelah sebuah tragedi besar. Kisah kedamaian di balik gelombang. Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan bernama Farid. Farid adalah pria yang kuat dan memiliki hati yang lembut, ia dikenal karena keterampilannya dalam menangkap ikan dan rasa hormatnya terhadap lautan. Setiap pagi, ia berlayar sendirian, merenungkan hidup dan keindahan alam di sekelilingnya. Namun, kedamaian desa itu terganggu oleh sebuah tragedi. Suatu malam, badai hebat melanda desa, menghancurkan banyak rumah dan menenggelamkan perahu-perahu para nelayan. Banyak penduduk desa yang kehilangan tempat tinggal dan penghidupan. Tragedi ini menyebar rasa duka dan ketakutan di antara penduduk desa. Tanggung jawab Farid. Farid merasa terpanggil untuk membantu penduduk desa bangkit dari keterpurukan. Ia mengumpulkan nelayan lain dan mendirikan kelompok bantuan untuk membantu yang membutuhkan. Mereka mengumpulkan bahan makanan, menyelamatkan barang-barang yang bisa dipakai kembali, dan membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Namun, meski upaya Farid dan para nelayan lainnya sangat berharga, mereka menghadapi tantangan besar. Tidak adanya ikan di lautan setelah badai. Laut yang dulunya kaya akan hasil tangkapan kini menjadi sunyi. Penduduk desa mulai putus asa, dan ketegangan mulai muncul di antara mereka. Pertemuan dengan rahasia laut. Suatu hari, saat Farid sedang berlayar mencari ikan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam air. Dalam kedalaman laut, ia melihat sosok naga laut yang megah dan anggun. Naga itu muncul dari kegelapan, mengeluarkan cahaya yang berkilauan dan menatap Farid dengan mata yang dalam. "Farid, nelayan berani," kata naga laut. "Aku tahu kesedihan yang melanda desamu. Badai yang mengamuk bukan hanya bencana, tetapi juga peringatan. Laut ini telah kehilangan kedamaian karena keserakahan dan ketidakadilan yang pernah terjadi di antara manusia." Farid terkejut mendengar kata-kata naga laut. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanyanya dengan tulus. "Misi untuk memulihkan keharmonisan." Naga laut menjelaskan bahwa ia ingin memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk memperbaiki kesalahan mereka. "Kau harus menemukan 3 permata kehidupan yang tersembunyi di lautan. Setiap permata memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan dan kedamaian. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah." Farid bertekad untuk melaksanakan misi ini demi desanya. Ia berlayar ke berbagai sudut lautan, menghadapi gelombang yang ganas dan berbagai makhluk laut yang menantang. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan ikan-ikan berwarna-warni yang membantu memberikan petunjuk dan bahkan menemukan harta karun yang memberikan inspirasi baru. 3 permata kehidupan. Setelah beberapa minggu berlayar, Farid akhirnya menemukan 3 permata yang dimaksud. Yang pertama, permata kasih. Terletak di dalam gua yang dijaga oleh makhluk laut yang sombong. Farid berbicara lembut dan menunjukkan niat baiknya. Dan makhluk itu akhirnya mengizinkannya mengambil permata tersebut. Yang kedua, permata keberanian ditemukan di dasar laut yang dalam, di mana banyak nelayan lain tidak berani pergi. Dengan keberanian yang telah dipupuknya, Farid menyelam ke dalam kegelapan dan menemukan permata itu. Akhirnya, permata kearifan terletak di tengah badai. Farid menghadapi badai itu dengan bijaksana, dan dengan bantuan naga laut, ia berhasil mendapatkan permata tersebut. Setelah mendapatkan ketiga permata, Farid kembali ke desanya dengan rasa percaya diri dan harapan. Ia berkumpul dengan penduduk desa dan menceritakan perjalanan dan pelajaran yang telah ia pelajari. Ia menunjukkan ketiga permata itu dan menjelaskan bagaimana mereka dapat digunakan untuk memulihkan kedamaian. Dengan kekuatan permata, Farid dan penduduk desa melakukan ritual di tepi laut. Permata-permata itu bersinar terang dan cahaya mereka menyebar ke seluruh desa. Seiring cahaya itu menyentuh tanah, kedamaian dan kesejahteraan mulai kembali ke desa. Ikan-ikan mulai muncul kembali di lautan, dan penduduk desa merasakan harapan baru. Hasil dari kerjasama. Farid mengajarkan penduduk desa untuk bekerja sama dan menghormati lautan, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka belajar bahwa keindahan lautan tidak hanya terletak pada hasil tangkapan, tetapi juga pada hubungan yang mereka bangun dengan lingkungan sekitar. Desa itu bangkit kembali, dan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kebersamaan dan rasa saling menghargai. Farid menjadi pemimpin di desanya, dihormati karena kebijaksanaan dan keberaniannya.
Penutup. Syahrazad mengakhiri kisahnya dengan pesan bahwa kedamaian dan kesejahteraan hanya dapat dicapai ketika manusia menghormati dan melindungi alam. Raja Syahriar terinspirasi oleh perjalanan Farid, merenungkan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya dan alam. Ia menantikan malam berikutnya dengan semangat untuk mendengarkan lebih banyak kisah yang memikat dari Syahrazad. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.